Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 manajemen ingin mempresentasikan video yang berjudul Penerapan Etika Bisnis terhadap Stakeholders pada CV Laris Jaya. Pendahuluan. CV Laris Jaya bergerak di bidang distribusi khususnya keramik. Dengan beberapa merek, salah satu menjadi unggulan adalah keramik Arwana. CV Laris Jaya telah berdiri pada tahun 2008 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Dalam awal merintis, perusahaan ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya kepercayaan toko terhadap keramik Arwana itu sendiri, dan juga belum adanya komitmen perusahaan yang tertulis tentang etika bisnis yang diterapkan di dalam perusahaan. Tetapi, owner tetap gigih dalam memasarkan produk mereka dan menawarkan kepada toko di kota Kendari dan sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu, telah banyak perusahaan lain yang membuka bisnis serupa, sehingga terdapat kendala-kendala lain seperti penurunan penjualan dan persaingan bisnis yang ketat, sehingga membuat perusahaan harus berusaha keras untuk terus berinovasi dan mampu meyakinkan para stakeholders. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di CV Laris Jaya. Apakah semua tindakan bisnis yang dilakukan oleh CV Laris Jaya telah memenuhi standar etika sehingga CV Laris Jaya bisa bertahan hingga saat ini? Terdapat 6 etika bisnis terhadap stakeholders. Yang pertama, etika bisnis terhadap pemerintah, etika bisnis terhadap pemasok, etika bisnis terhadap konsumen, etika bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, etika bisnis terhadap pekerja, dan yang terakhir adalah etika bisnis terhadap pesaing. Etika bisnis terhadap pemerintah. Etika bisnis terhadap pemerintah menyatakan perusahaan adalah sebuah badan hukum. Artinya, perusahaan dibentuk berdasarkan hukum tertentu dan disahkan dengan hukum dan aturan yang legal. Oleh karena itu, keberadaannya dijamin dan sah menurut hukum tertentu. Itu berarti perusahaan adalah bentukan manusia yang eksistensinya diikat berdasarkan hukum yang sah menurut Kraft pada tahun 2012. Kedua, etika bisnis terhadap pemasok. Etika bisnis terhadap pemasok menekankan hal yang sama secara khusus berlaku dalam kaitan dengan aturan bisnis. Perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan mematuhi aturan bisnis yang ada. Tanpa itu, kegiatan bisnis dan iklim bisnis akan menjadi kacau. Perusahaan punya tanggung jawab untuk taat pada aturan bisnis yang ada, tidak hanya demi kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan dalam iklim bisnis. Selanjutnya, etika bisnis terhadap konsumen. Etika bisnis terhadap konsumen atau pelanggan menjelaskan beberapa hak konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen. Antara lain, pertama, konsumen berhak mendapat informasi yang lengkap dan benar. Konsumen perlu mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang barang dan jasa yang ditawarkan dalam pasar. Tidak boleh ada informasi yang ditutupi atau dimanipulasi dengan maksud untuk mendorong mereka untuk membeli suatu produk, menurut Kraft 2012. Lalu, etika bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Etika bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat mengungkapkan bahwa perusahaan dalam hal ini diharapkan untuk tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah etika bisnis terhadap pekerja. Jadi, perusahaan yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang adil kepada para pekerjanya. Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan tenaga yang telah disumbangkan. Perusahaan yang bersangkutan tidak boleh melakukan diskriminasi atau perbedaan pemberian upah kepada karyawan yang memiliki tingkatan yang sama. Yang selanjutnya adalah etika bisnis terhadap pesaing. Persaingan ekonomi yang adil merupakan salah satu persyaratan dasar dalam usaha meningkatkan kemakmuran negara dan pada akhirnya menciptakan distribusi barang dan jasa yang adil. Tanggung jawab yang dapat dilakukan antara lain
memajukan perilaku kompetitif yang menguntungkan bagi kondisi sosial dan lingkungan, serta menunjukkan rasa saling menghormati antar pesaing. Menahan diri dari usaha mencoba atau berpartisipasi dalam pembayaran, atau condong pada pilihan yang meragukan untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Dan juga menolak untuk memiliki informasi komersil dengan cara yang tidak jujur atau tidak etis. Implementasi etika bisnis terhadap pemerintah. 1. Perusahaan yang baik haruslah terbuka atau transparan dalam pelaporannya terhadap pemerintah. 2. Perusahaan yang baik tentu akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. CV Laris Jaya dalam menjalankan aturan pemerintah sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari pemberian upah kepada para pekerja yang telah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku di Kota Kendari. Dan juga perusahaan menjamin para pekerja dengan memasukkan para pekerja ke dalam BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. CV Laris Jaya juga melakukan perpanjangan surat-surat izin usaha dan surat-surat kendaraan yang izinnya sudah akan habis serta pembayaran pajak kendaraan yang rutin mereka lakukan tiap tahunnya. Implementasi etika bisnis terhadap pemasok. 1. Menghargai dan menepati perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Perusahaan tidak pernah terlambat membayar tagihan dari pemasok lewat dari tanggal jatuh tempo. 3. Perusahaan tidak pernah melakukan kecurangan apapun terhadap supplier, justru tetap menjaga hubungan baik terhadap supplier. Implementasi etika bisnis terhadap konsumen atau pelanggan. Yang pertama, perusahaan yang selalu siap sedia menerima keluhan, kritik, dan saran dari konsumen agar perusahaan dapat berkembang lebih baik dan mencapai kepuasan konsumen yang maksimal. 2. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. 3. Dalam menyediakan barang yang akan diberikan pada konsumen, perusahaan harus dapat menjaga kualitas sesuai standar yang dimiliki. 4. Penetapan harga haruslah disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan profit yang wajar. Selanjutnya, implementasi etika bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada 2 poin dari implementasi etika bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, yaitu yang pertama, mengetahui bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan yang beroperasi, tidak melupakan tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat. 2. Selalu memperhatikan dampak apa saja yang dihasilkan dalam setiap proses bisnisnya. Nah, pada kasus perusahaan CV Laris Jaya, dapat dilakukan implementasi etika bisnis terhadap pekerja dengan menerapkan upah minimum kota bagi para pekerjanya. Bahkan, bagi pegawai yang sudah lama bekerja di perusahaan, sudah diberikan upah yang lebih di atas UMK. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengerti dan perhatian terhadap karyawannya sebagai aset penting perusahaan, dengan toleransi yang diberikan perusahaan yang dapat meningkatkan kepuasan maksimal bagi pekerjanya yang berdampak baik pada kinerja para pekerja. CV Laris Jaya dapat memberikan toleransi terhadap para pekerjanya yang izin cuti. Perusahaan akan memberikan izin tersebut jika alasan pekerja adalah sangat mendasar. Suasana kerja di CV Laris Jaya sangat kondusif, di mana para sales memegang satu merek untuk dipasarkan dan mereka diperlakukan adil, seperti perhitungan bonus yang sama jika mencapai target penjualan. Perusahaan yang baik tidak hanya menjamin upah dan kesejahteraan pekerjanya, namun juga keamanan dan kesehatan para pekerjanya. Perusahaan CV Laris Jaya selain selalu mengingatkan pekerja untuk bekerja dengan hati-hati, juga untuk dimasukkan ke dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sehingga para pekerja bisa bekerja dengan tenang dengan jaminan.
Selanjutnya, implementasi dapat dilakukan pada etika bisnis terhadap pesaing. Hal ini menyangkut pada manajemen stakeholder eksternal dari perusahaan Civilaris Jaya. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berusaha memenangkan pasar dengan berlaku benar. Dan tujuannya bukan untuk menjatuhkan pesaingnya, melainkan bersaing secara adil, bersaing dalam hal kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing lain, dan berlomba memberikan hal yang terbaik bagi pelanggan atau konsumennya. Perusahaan Civilaris Jaya dalam bersaing tidak pernah melakukan kecurangan hanya demi mendapatkan pasar yang lebih besar. Perusahaan yang baik dalam berbisnis tidak akan menempatkan keuntungan sebagai hal yang utama. Juga tidak akan melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Dalam melakukan penetapan harga, perusahaan memberlakukan daftar harga yang sama kepada semua toko. Hal itu dilakukan untuk mencegah perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen. Hal yang sama juga diungkapkan dalam melakukan pemasaran dan penetapan harga. Mereka selalu berpatokan kepada daftar harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau oleh pasar yang bersangkutan.